Para epigraf atau peneliti prasasti menguak keberadaan organisasi super rahasia asal Tiongkok yang pernah ada di bumi Nusantara. Informasi yang tertutup rapat selama 2 abad. Dengan kejeliannya sang peneliti menjadi pengungkap pesan masa lalu yang selama ini hanya tersimpan tanpa ada satupun yang tahu. Inilah kisah yang dirangkum Amalina Lutfia, menelusuri misteri naskah kuno sekaligus mendalami kehidupan para epigraf. Sebuah profesi langka yang tidak banyak digeluti di Indonesia. Berikut kisah selengkapnya. Dan peninggalan-peninggalan itu bisa dijadikan bukti kita mengenal masa lalu kita. Dan ini lucunya, ada kata-kata pembuka di sampul yang isinya barang siapa yang membaca naskah ini, ia dan keluarganya akan tersambar halilintar. Negara Republik Indonesia baru berusia 71 tahun. Namun peradaban yang ada di bumi Nusantara telah berumur ratusan tahun. Jejak-jejak dari masa lalu itu terekam apik dalam sejumlah naskah. Saya mengunjungi Perpustakaan Nasional, tempat lembaran-lembaran kuno tersimpan, di mana di dalamnya terdapat banyak rahasia penting. Tentu butuh para ahli untuk bisa membaca dan menerjemahkan naskah-naskah kuno yang saya temui. Merekalah yang akan mengurai makna dan menguak rahasia di baliknya. Di Perpusnas ada 10 pembaca naskah kuno atau filolog. Merekalah pembaca pesan dari masa lalu. Saya menemui salah seorang dari mereka, Aditya Gunawan. Kenapa sih sebenarnya pentingnya naskah itu untuk kita semua tahu? Naskah itu sendiri adalah peninggalan yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati gitu, kita akses. Dan peninggalan-peninggalan itu bisa dijadikan bukti kita mengenal masa lalu kita. Nah, untuk mengenal masa lalu kita, akses terhadap naskah itu sendiri harus mudah. Dan untuk memudahkan itulah biasanya pentingnya seorang filolog. Menyimpannya Filologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, kebudayaan, pranata dan sejarah suatu bangsa yang tertulis dalam naskah-naskah kuno. Aditya adalah seorang filolog yang fokus meneliti naskah Sunda kuno. Ini mas, Ya. ini anti api ya. Ini suhunya juga diatur di dalam sini ya. Betul. Emang enak rapuh ya mas ya. Ya, tapi kebanyakan malah bahan-bahan yang diproduksi di Nusantara itu cukup awet. Misalnya kertas daluang ya. Kertas daluang itu kertas tradisional Indonesia. Itu usianya relatif lebih tahan daripada kertas Eropa sebetulnya. Gitu. Ya, ini adalah ruangan yang mencegah kebakaran. Saya pun cukup paham mengapa pengaturan ruangan di sini dibuat sedemikian ketat. Karena di dalamnya ada harta tak ternilai berupa lebih dari 11.000 naskah kuno yang berasal dari seluruh Nusantara. Salah satunya naskah Negara Kertagama yang di dalamnya tertulis semboyan negeri ini, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi bukan ini yang menarik perhatian kami. Adit pun menuntun saya ke sudut ruangan dan menunjukkan sebuah kotak. Di antara peti-peti ini ada 2 peti yang berisi naskah-naskah Cina. Yang baru ini baru sekarang bisa terdeskripsikan Setelah isinya. Berapa ratus tahun? Ya dari abad 19, ya, hampir 200 tahun ya. Nah, ini naskah Cina yang berisi buku panduan suatu komunitas rahasia, secret society. Seperti ini. Setelah dibuka pun isinya sebetulnya rahasia. Dan ini lucunya ada kata-kata pembuka di sampul yang isinya barang siapa yang membaca naskah ini, ia dan keluarganya akan tersambar halilintar gitu. Untung saya tidak bisa baca ya mas. Masalahnya saya juga tidak baca. Bisa diketahui bahwa memang ada. Naskah Penyenan Lasem hanyalah satu dari sedikit naskah kuno yang sudah bisa diterjemahkan. Dari 11.400 naskah kuno, hingga kini baru 252 naskah yang telah diterjemahkan atau hanya sekitar 2% saja.
Rata-rata hanya 10 naskah kuno yang berhasil dialihbahasakan oleh filolog setiap tahunnya. Padahal bisa jadi isinya informasi penting. Adit lalu mengajak saya mendalami makna di dalam naskah ini. Namun, berkas kuno ini rupanya masih harus dipahami lagi oleh ahli yang berbeda. Jadi ada ahli yang akan menerjemahkan kemudian menganalisa lagi ya Mas ya. Apa bentuk outputnya biasanya? Jadi ini dialih-aksarakan dan diterjemahkan. Itu adalah satu bentuk yang paling dasar sebetulnya. Jadi masih setengah jalan kalau kita masih ada tahap lain ya. Di mana bahan itu bisa kita tafsirkan, kita interpretasikan dengan pendekatan-pendekatan, dengan banyak pendekatan, bisa dari berbagai bidang ilmu. Saya pun menemui Agni Malagina, seorang peneliti budaya Tionghoa atau sinolog. Ialah yang membuka tabir misteri dari balik naskah kuno Pecinan Lasem. Kami sama-sama terperangah gitu ya, karena begitu membuka tiba-tiba kita udah disumpahin gitu ya. Terus Betapa rahasianya buku itu sampai harus diberi sumpah. Itu kan berarti ada pesan khusus ya, kalau kamu buka buku ini kamu mati kan untuk menakut-nakuti. Ada apa gitu. Yang ternyata kita buka, kami buka, saya baca gitu ya. Menarik sekali bahwa di situ ada manual cara-cara untuk menjadi anggota Serikat Rahasia, benda-benda apa saja, kemudian siapa sajakah leluhur atau yang mendirikan Serikat Rahasia tersebut, sampai isinya peraturan-peraturan yang selalu diakhiri oleh kutukan petir. Apakah di sini mereka pure politik atau kemudian ada bisnis yang mereka jalankan yang tidak boleh diketahui orang itu? Iya, nah ini menarik. Aktivitas Serikat Rahasia Cina di Nusantara sebetulnya itu juga terkait dengan bisnis gelap ya. Dan sekarang malah cenderung mereka menjadi organisasi sosial budaya. Contoh yang kasus di Lasem ini, Hohab Lasem, mereka sudah menjadi organisasi kematian. Jadi organisasi yang mengurus upacara-upacara kematian jika ada warga Tionghoa yang meninggal. Dan Hohab juga tidak hanya ada di satu tempat, ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Cirebon, Yogyakarta, Lasem, dan Banyuwangi. Pengungkapan Agni tidak berhenti sampai membaca naskah. Ia juga menelusuri sisa-sisa peninggalan komunitas rahasia ke daerah asalnya. Di kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah, Agni justru menjadi penyambung sejarah antara orang-orang yang mengamalkan tradisi dalam naskah kuno dan leluhurnya. Ada nggak sih yang memang bisa kita gunakan hingga sekarang? Saya kira kalau untuk implementasi yang sekarang itu sudah tidak digunakan ya, kecuali memang masih ada Serikat Rahasia yang masih menggunakannya, dan itu pasti masih rahasia ya. Saya kira memang biarkanlah rahasia itu tetap menjadi rahasia. Namun kalau dari kasus saya membaca naskah untuk mengetahui sesuatu yang sudah lampau terjadi dan kemudian sekarang bertransformasi itu sangat menarik. Sepertinya mereka tuh kan tadinya seperti layang-layang putus ya, tidak mengenal lagi leluhurnya, tidak mengenal lagi bentuk organisasinya. Saya mencoba untuk menyampaikannya dan itu mendapatkan sambutan yang baik ya, bahwa mereka kemudian mengenal siapa leluhur mereka. Temuan Agni membuat saya penasaran. Sebenarnya bagaimana cara kerja seorang sinolog? Agni pun mengajak saya mengunjungi kelenteng tua di kawasan pecinan terbesar di Jakarta, Glodok. Inilah kelenteng tua Sebyok, rumah ibadah tertua di kawasan pecinan ini. Dari inskripsi ini ketahuan nggak kira-kira berapa ribu tahun yang lalu atau ratus tahun yang lalu ini berdiri kelentengnya? Nah, kalau ini ada epigrafi di sini nih Pak, paling besar di sini. Nah, di samping kanan ini biasanya tulisan kecil itu ya? Tulisan kecil ini biasanya menyebut angka tahunnya. Dan angka tahun itu biasanya terteranya adalah masa pemerintahan suatu dinasti dengan nama rajanya, kemudian disebut masa kepemimpinan tahun kesekian. Jadi tidak seperti kita misalnya menyebutkan kelenteng ini berdiri 1907, tidak seperti itu. Tapi memang ada rumus Jadi ini angka tahun tertentu. Siapa? Nah, ini kalau yang saya baca di sini ini pemerintahan Qianlong. Ya, pemerintahan Qianlong, kemudian dia angka tahunnya ada di tahun 1752. Pembaca aksara kuno semacam Agni jumlahnya tak banyak. Agni menjadi salah satu dari segelintir penerus profesi langka ini. Selain pembaca naskah,
Epigraf atau pembaca prasasti juga menjadi profesi yang tak digeluti banyak orang. Meski demikian, usaha untuk melahirkan pembaca pesan masa lalu bukan berarti tidak ada. Inilah Nini Susanti Tejowasono, epigraf senior dari Universitas Indonesia. Selain bertugas membaca prasasti di Museum Nasional, setiap tahun ia juga meluluskan epigraf-epigraf baru. Meski jumlahnya rata-rata hanya 6 orang. Baginya, ada peran penting yang diemban seorang pembaca prasasti. Apa dari pesan dari sebuah prasasti yang dapat kita implementasikan atau kita pelajari untuk kita lakukan di masa sekarang? Banyak hal yang bisa kita ketahui mengenai masa lalu. Dan itu jelas menjadi satu penguatan untuk kita ya sebagai bangsa yang beradab, yang sudah beradab pada sejak awal gitu ya, bahkan sejak abad Masehi, abad keempat, kelima gitu sudah banyak kearifan yang dilakukan oleh raja-raja pada masa lalu. Pesan kearifan para raja biasanya tertulis dalam benda-benda yang bertahan ratusan tahun. Perpustakaan Nasional melakukan preservasi naskah kuno lewat proses dokumentasi digital. Naskah ini kemudian dapat diakses melalui website Perpustakaan Nasional. Namun Nini punya satu cara unik yang diajarkannya pada calon epigraf untuk melatih keterampilan mereka membaca huruf dalam prasasti kuno, yakni menggunakan cetakan kertas dari prasasti. Cara ini juga digunakan sebagai dokumentasi agar jika prasasti asli rusak, naskah yang tertulis di dalamnya masih dapat diterjemahkan oleh epigraf generasi selanjutnya. Pesan saya dan mimpi saya juga adalah bahwa mereka bersedia dan mereka mempunyai keinginan untuk mempelajari prasasti dan sejarah masa lalu Indonesia karena kita mempunyai sejarah kuno yang luar biasa ya, yang menguatkan dan kita juga bisa mempelajarinya untuk melangkah ke depan gitu, melihat apa sebetulnya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah bangsa itu masih sangat relevan gitu. Menyingkap harmoni di balik wayang Potehi, 360 segera kembali.